bersama kami di Mencari Pemimpin. Saudara, polling yang sudah kami buka sejak pukul 20.15 waktu Indonesia Barat tadi sudah menghasilkan sejumlah hasil yang cukup signifikan, masih tetap dipimpin oleh Bang Poltak dengan 70%. Tepuk tangan dulu dong. Kita lihat nomor urut 2 tetap dipimpin oleh Adnan Moreno dengan 20%. Dan juga nomor urut 1 di peringkat ketiga dengan 10%. Tepuk tangan juga. Kita ke Pak Didi, karena tadi terputus. Silakan lanjutkan Pak Didi. Jadi begini ya, tadi menarik Pak Adnan menyampaikan ya. Jadi jangan kita merasa paling bersih, ya. Banyak catatan. Bagaimana seorang gubernur memimpin, ya. Lalu kok membeli lahan sendiri, kasus Cengkareng ya. Pemda membeli lahannya sendiri. Ini kan berarti tidak teliti, tidak hati-hati. Lalu kasus reklamasi, ya. Reklamasi ini untuk siapa? Kalau kemudian dibangun hanya untuk segelintir orang, lalu lingkungan rusak, rakyat-rakyat yang hidup di sana nelayan tersingkirkan, adil nggak ini? Adil nggak itu? Jadi masalah ya. Baik. Lalu banyak hal lain lagi, janji membangun 50.000 unit ya dalam 5 tahun ini. Baru berapa persen sih yang terwujud? Lagi-lagi janji-janji surga kampanye yang lalu. Janji-janji surga. Kan ini jelas. Siap. Lalu selama 4 tahun, seorang pemimpin itu harusnya kan bertutur kata sangat menjaga, terkontrol. Tapi kenyataannya hari ini menjadi bukti bahwa kekeliruannya, walaupun mungkin maksudnya tidak demikian, tapi mengakibatkan se-Indonesia ini jadi repot jadinya. Sebelum kita bahas soal kejadian hari ini. Jadi repot lah se-Indonesia. Iya. Ini seorang pemimpin harusnya bisa menjaga, bertutur. Seorang Bang Ali Sadikin dulu, orangnya keras, tapi sangat ya keras dan agak kasar bahkan ya, tapi sangat menjaga tutur katanya, dia tegas tapi santun. Harusnya pemimpin yang baik demikian. Dan contoh yang lain banyak, Bung Karno, kita langsung Obama, satu lagi. Bang Poltak dulu. Oh ya. Izin saya menambahkan lebih dulu. Untuk masalah hukum, Pak Didi yang terhormat, kita serahkan saja kepada hukum, ya karena ini negara hukum. Kita jangan memberikan justifikasi. Tolong semua masalah hukum kita selesaikan secara hukum, karena ini negara hukum ya. Termasuk juga masalah untuk demo hari ini. Demo hari ini kita tahu agendanya apa, ya kan? Jadi menurut saya sudahlah, Pak Ahok sudah minta maaf walaupun belum tentu Pak Ahok itu salah. Dan yang lebih memiriskan hati saya lagi karena itu ternyata adalah video diduga editan. Dan yang mengeditnya pun sudah kami laporkan ke pihak yang berwajib, kepolisian. Tapi ya, jadi jangan menjustifikasi sekali lagi, serahkan semua kepada proses hukum yang sedang berjalan. Karena ada asas praduga tak bersalah, itu yang harus kita hormati. Tepuk tangan dulu teman-teman dong. Dan aku tambah dikit ya Mbak ya. Mohon izin. Jadi apa yang dikatakan Didi, saya ingin mengatakan begitu juga Moreno dan kawan-kawan. Ya, sangat kita salut apa yang dilakukan Ahok sama Jarot. Melanjutkan apa yang dilakukan Pak Joko Widodo. Karena Ahok itu dulu wakilnya. Siapa bilang janji semua terpenuhi? Ingat kali jodoh, zaman Orla, Orde Baru, awal reformasi, nggak bisa digusur tempat pencabulan, tempat narkoba, tempat kriminal dan lain sebagainya. Sekarang kali jodoh menjadi taman bermain anak-anak yang sangat indah. Kurang apa? Penggusuran. Bayangkan mereka semua dikasih bukan hanya sandang, papan juga. Banyak fakta-fakta, karena itu jujur saya katakan, semua agama mengajarkan. Serahkan kepada ahlinya. Untuk Jakarta 5 tahun ke depan, ahlinya masih Ahok dan Jarot. Terima kasih. Ini masih ke Bang Poltak pertanyaan saya. Abang, hari ini ada demo besar-besaran, luar biasa besarnya. Besok tanggal 5 November. Kira-kira elektabilitas Ahok turun nggak nih pasca demo? Jadi saya ingin mengatakan begini, saya tadi sebelum di sini di salah satu TV, satu lembaga survei yang paling keren punya. Ingat sebelumnya kan ada juga kan, taman-taman di depan kantor gubernur rusak. Sebelum demo itu, polling kami sudah kepala 3. Setelah demo itu, sekarang polling kami minimal 44%, 46, 48. Ini sekarang, lihatlah sekarang buntutnya malam tadi apa yang kejadian. Aduh, itu yang saya katakan. Semakin Ahok Jarot dipencet, semakin orang simpatik. Dalam hukum pun, jangan biasakan menjolimi orang. Jangan biasakan menghina, memojokkan, memencet orang. Tuhan itu tidak pernah tidur. Jadi? Dia akan naik kembali. Jadi percayalah.
salah. Oke. Tenang. Artinya Bang Poltak optimis. Sekarang tanggal 4 demo besar-besaran, besok elektabilitasnya justru naik. Naik. Begitu Pak Adnan, emang naik kira-kira? Kata siapa bakal naik? Tadi Bang Poltak bilang bahwa jangan suka memencet orang. Kita sering lihat di media sosial, bentak-bentak orang nggak punya. Ibu-ibu berkerudung bentak-bentak segala macam. Begitu calon pemimpin. Jangan lupa gubernur adalah duta besar, ambasador dari sopan santun, dari kultur kita. Oke. Gitu. Dia mesti dekat dengan rakyat. Gitu. Bukan yang besok-besok gampang ngeluarin segala macam kata-kata kotor. Oke. Gitu loh. Dia adalah figur ideal kita. Jadi bakal turun ya Pak Adnan ya? Menurut saya turun. Turun. Pak Didi, silakan Pak Didi. Gini ya, tutur kata yang model Ahok ya tidak terkontrol ini. Lalu dia mengatakan bahwa itu ciri khas orang Bangka Belitung. Saya baru dari Bangka Belitung kemarin, tersinggung orang sana. Kalau itu sih katanya ya karakternya memang begitu. Orang sini saya lihat santun-santun, sopan-sopan. Jadi jangan kaitkan bahwa tegas itu harus kasar segala, tidak harus demikian. Bung Karno, Pak SBY, Obama dan sebagainya, dia tegas tapi santun. Itulah pemimpin yang seharusnya. Insya Allah Agus itu ya. Tapi jujur karena ini mengenai Ahok Jarot, istimewa Ahok, kami juga bikin survei. Apa yang kejadian? Ahok, pertahankan gaya kau. Karena kau dengan gaya itu kami cinta. Jakarta ini harus dipimpin oleh seorang Ahok. Itu fakta. Tangan dulu semuanya. Polling sudah kita tutup. Yang kita mulai dari pukul 8.15 atau 20.15 sampai 21.26. Sekarang saya akan bacakan bagaimana hasil pollingnya masih tetap sama. Nomor urut 2 Bang Poltak dianggap paling mempengaruhi bagaimana kemudian ia bisa mencuri suara dari para pemilih di DKI Jakarta dengan 70%. Tepuk tangan. Nomor 3 20%. Tepuk tangan. Nomor 1 10%. Tapi ini berdasarkan Twitter yang masuk ke Kompas TV loh ya. Bukan berdasarkan bagaimana pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur nanti terpilih di Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu telah bergabung bersama kami di Mencari Pemimpin. Dan saudara, jangan lupa Mencari Pemimpin Jakarta masih akan hadir minggu depan dan gunakan hak pilih Anda dengan pintar karena satu suara akan sangat berpengaruh di Pilkada Jakarta. Saya Liviana Charlisa, sampai jumpa.